Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, melalui kebaikan-Mu, Engkau memampukan kami untuk melihat tangan ilahi-Mu bekerja terlepas dari tindakan manusia kami yang berdosa. Kami telah bersalah atas ketidakjujuran dan kecurangan, namun Engkau telah bersedia mengampuni kami. Kami berterima kasih kepadamu karena tidak pernah Engkau menyerah kepada kami. Berkatilah kami hari ini dalam segala usaha dan pekerjaan kami, agar kami bekerja sungguh-sungguh, tidak hanya untuk kebutuhan hidup kami, tetapi kami bekerja demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini merupakan suatu kisah yang sangat menakjubkan bagi kita semua. Kisah Yusuf yang adalah seorang anak dari ke-12 anak-anak Yakub diperlakukan seperti orang asing oleh saudara-saudaranya. Mereka membencinya dan kemudian menjualnya hanya karena Yusuf memiliki mimpi bahwa di kemudian hari saudara-saudaranya akan datang sujud dan tunduk kepadanya. Mereka tidak memahami arti mimpi yang sebenarnya dari Yusuf, dan Tuhan menggunakan Yusuf untuk mempersiapkan jalan bagi keluarganya agar di kemudian hari mereka tidak mati kelaparan. Meskipun ia telah dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian dibawa ke Mesir dan hidup sebagai orang asing di sana, Yusuf tetap selalu dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan. Ia berhasil menafsirkan mimpi-mimpi Firaun, dan kemudian atas jasanya ia diberikan jabatan yang tinggi di Mesir oleh Firaun. Ketika kelaparan hebat itu datang menjangkau hampir di seluruh negeri, keluarga Yusuf juga terkena dampak dari kelaparan itu. Kondisi mereka sangat buruk, dan ketika saudara-saudara Yusuf mendengar di Mesir ada tersedia makanan, maka mereka datang ke sana untuk membelinya. Singkatnya,
melalui pertemuan dengan saudara-saudaranya itu, Yusuf melihat ketulusan mereka dan penyesalan yang mereka lakukan, dan ia pun memaafkan mereka. Saudara dan saudariku, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika sesama saudara kita, sahabat kenalan kita, tetangga kita, orang di sekitar kita berbuat suatu kesalahan terhadap kita, apakah kita memiliki hati seperti Yusuf, atau kita terus membencinya dalam kehidupan kita? Marilah kita merefleksikan dari sikap Yusuf ini, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diberitahu tentang misi ke-12. Satu persatu dari mereka dipanggil menurut namanya masing-masing, yang dimulai dengan Petrus dan diakhiri dengan Yudas Iskariot. Yesus memberi mereka mandat untuk mewartakan kerajaan Allah, dan Dia pun mengutus mereka dalam misinya. Melalui mereka dan dedikasi para murid-Nya, Tuhan telah melakukan banyak pekerjaan besar yang luar biasa dan menjangkau semua orang di seluruh dunia. Kita semua telah dipercayakan dengan berbagai karunia, dengan berbagai talenta, kesempatan, dan berkat dari Tuhan. Dan sekarang tergantung dari kita, apakah kita dapat memanfaatkan semua talenta, semua karunia, semua berkat untuk kepentingan dan kebaikan semua orang di sekitar kita. Seperti bahwa dalam segala hal yang kita katakan dan kita lakukan, kita akan selalu memuliakan Tuhan, dan kita akan menjadi teladan dan inspirasi yang baik bagi satu sama lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus ingat bahwa kita masing-masing memiliki kapasitas untuk hal-hal yang besar dan layak, juga untuk hal-hal yang jahat dan keji. Dan yang penting adalah pilihan kita dan keputusan yang kita buat mengenai apakah kita ingin mengikuti Tuhan dan menaatinya, atau apakah kita lebih suka berjalan di jalan dosa dan ketidaktaatan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu kita hari ini untuk melihat jalan hidup kita ke depan, dan marilah kita pikirkan baik-baik bagaimana kita harus terus menjalani kehidupan kita dalam setiap tindakan dan pekerjaan kita, dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, agar kita selalu berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan di setiap kesempatan yang memungkinkan. Marilah kita semua memanfaatkan talenta, kemampuan dan karunia yang kita miliki. Banyak kesempatan dan berkat yang telah diberikan kepada kita, agar kita selalu dipenuhi dengan rahmat dan kasih Tuhan, dan semakin dekat dengannya, layak menerima rahmat dan hadiratnya yang menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja.
Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.